Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, hari ini aku akan bahas cerita tentang Albert Fish, sang penjagal anak, pedofilia, juga kanibalisme. Nah, Albert Fish ini juga dikenal dengan sebutan Grey Man, The Werewolf of Hysteria, The Brooklyn Vampire, The Moon Mania, dan The Boogeyman. Ada 5 sebutan untuk Albert Fish ini. Bagaimana latar belakang Albert Fish? Mari kita bahas. Let's go. Albert Fish lahir pada 19 Mei tahun 1870 di Washington DC, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Randall dan ibunya bernama Ellen Fish. Ayahnya orang Amerika keturunan Inggris dan ibunya orang Amerika keturunan Irlandia. Ayah Fish 43 tahun lebih tua dari ibunya. Dan pada saat si Fish ini lahir, umur ayahnya sudah 75 tahun. Fish adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, yaitu Walter, Annie, dan Edwin. Fish ingin sekali dirinya dikenal sebagai Albert setelah saudara kandungnya meninggal, supaya ia tidak lagi dijuluki sebagai Ham and Eggs. Julukan ini ia dapat di panti asuhan, tempat di mana dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya. Keluarga Fish memang memiliki riwayat penyakit mental. Pamannya seorang mania, seorang saudaranya dirawat di rumah sakit, juga saudaranya yang lain didiagnosis dengan gangguan mental, 3 kerabat lainnya didiagnosis menderita penyakit mental, bahkan ibunya Fish mengalami halusinasi visual. Ayah Fish yang bernama Randall adalah seorang kapten kapal dan meninggal pada tahun 1875 di 16th Street Station, Washington DC karena serangan jantung. Ibu Fish memasukkan putranya ke panti asuhan St. John di Washington DC, tempat Fish kecil sering dilecehkan. Dia mulai menikmati rasa sakit fisik yang didapatnya dari pemukulan-pemukulan itu. Fish pernah mengatakan, "Aku ada di panti asuhan sampai usiaku hampir 9 tahun, dan disitulah aku mulai menyimpang. Kami di panti asuhan dicambuk tanpa ampun. Aku sering melihat anak laki-laki melakukan banyak hal yang seharusnya tidak mereka lakukan." Lalu pada tahun 1880, Ibu Fish mendapat pekerjaan dan mampu mengeluarkan Fish kecil dari panti asuhan. Pada tahun 1882, di usia Fish yang ke-12 tahun, Fish berteman dengan seorang anak telegraf yang mengenalkan Fish pada praktek-praktek seperti urolagnia atau minum air seni dan kopropagia atau makan kotoran sendiri. Disitulah Fish mulai mendatangi pemandian umum, di mana ia bisa menonton anak laki-laki telanjang dan selalu menghabiskan sebagian besar weekendnya untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Sepanjang hidup Fish menulis surat-surat cabul kepada para wanita yang namanya ia peroleh dari agen iklan dan matrimonial. Nah, itu tadi sedikit dari latar belakang si Albert Fish ini ya. Sekarang kita masuk ke penyimpangan awal si Albert Fish ini. Let's go. Pada tahun 1890, Fish tiba di New York dan mulai memperkosa anak laki-laki. Lalu pada tahun 1898, ibunya merencanakan pernikahan untuknya dengan Anna Mary Huffman yang 9 tahun lebih muda dari si Fish. Fish dan Huffman memiliki 6 orang anak, yaitu Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John, dan Henry Fish. Sepanjang tahun 1898, Fish bekerja sebagai tukang cat, dan Fish mengatakan jika ia terus menganiaya anak laki-laki yang usianya di bawah 6 tahun. Fish juga menceritakan sebuah kejadian di mana seorang pacar laki-laki membawanya ke museum lilin, di mana Fish terpesona oleh pembelahan alat kelamin laki-laki. Setelah itu, Fish menjadi terobsesi dengan mutilasi seksual. Lalu pada tahun 1903, Fish ditangkap karena pencurian dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di Sing Sing, New York. Lalu, sekitar tahun 1910, saat Fish keluar dari penjara,
Fish bekerja di Wilmington, Delaware. Fish bertemu dengan seorang pria berusia 19 tahun bernama Thomas Caden. Fish membawa Thomas ke tempat tinggalnya dan mereka memulai hubungan sadomasokis. Tidak jelas apakah Fish memaksa Thomas, tapi menurut pengakuan Fish bahwa Thomas adalah orang dengan keterbelakangan mental. Setelah 10 hari tinggal bersama di rumah Fish membawa Thomas ke rumah ladang di mana Fish mulai menyiksa Thomas. Penyiksaannya selama 2 minggu, di mana Fish mengikat Thomas dan memotong setengah dari alat kemaluannya seperti yang ada di Museum Lilin tadi. Saat diinterogasi, Fish bilang, "Aku tidak pernah lupa teriakannya dan caranya memandangku." Fish awalnya bermaksud membunuh Thomas, memotong tubuhnya dan membawa pulang. Tapi Fish khawatir karena cuaca yang saat itu sedang panas akan menarik perhatian orang-orang. Sebagai gantinya, Fish menuangkan peroksida ke atas luka, membungkusnya dengan sapu tangan yang ditutup vaselin, meninggalkan selembar uang $10 dan memberikan ciuman selamat tinggal kepada Thomas. Lalu pergi. Dan Fish pulang ke rumah, tidak pernah mendengar kabar Thomas dan tidak pernah mencari tahu apapun tentang Thomas. Lalu pada tahun 1917, istri Fish meninggalkannya demi pria lain yang bernama John Straub, seorang tukang yang juga bekerja dengan Fish. Fish kemudian membesarkan anak-anaknya sendiri pasca ditinggal oleh istrinya. Fish mulai mengalami halusinasi pendengaran. Fish pernah menggulung dirinya di karpet dan mengatakan bahwa dia mengikuti instruksi dari John the Apostle. Pada saat itulah Fish mulai menyiksa dirinya. Dia menancapkan jarum ke pangkal paha dan perutnya. Setelah penangkapannya, dia dironsen dan Fish memiliki 29 jarum di daerah panggulnya. Fish juga memukul dirinya berulang kali dengan gagang kayu yang bertabur paku dan memasukkan wol yang disiram gas cair ke dalam anus lalu menyulutnya. Dengan semua tindakan sadis dan aneh dari Fish ini, tapi Fish tidak pernah menyakiti ataupun melecehkan anak-anaknya sendiri secara fisik. Tapi Fish kerap mengajari anaknya. Dengan semua tindakan-tindakan seram dan aneh dari Fish ini, tapi Fish tidak pernah menyakiti ataupun melecehkan anak-anaknya sendiri secara fisik. Tapi Fish kerap mengajari anaknya dan juga teman anak-anaknya untuk memukul bokong Fish dengan gagang paku yang biasa digunakan oleh Fish. Fish pun mulai terobsesi dengan kanibalisme, di mana Fish sering menyiapkan makan malam daging mentah untuk dirinya sendiri, dan terkadang Fish juga menyajikannya kepada anak-anaknya. Memang Fish tidak menyakiti anaknya secara fisik, tapi Fish menyakiti anak-anaknya secara mental. Wah, gile. Kepada diri sendiri aja dia tega nyiksa ya, apalagi kepada korban-korbannya. Inilah pembunuhan awal yang dilakukan oleh Fish. Mari kita bahas. Let's go. Pada tahun 1919, Fish menikam seorang anak laki-laki dengan keterbelakangan mental di Georgetown, Washington DC. Fish memilih korbannya yang cacat mental atau keturunan Afrika Amerika dengan asumsi mereka tidak akan ada yang mencari jika dibunuh. Fish mulai menyiksa, memutilasi, dan membunuh anak-anak dengan pisau daging dan gergaji tangan yang kecil. Pada tahun 1924, saat Fish berusia 54 tahun, Fish menderita psikosis di mana Fish merasa Tuhan memerintahkannya untuk menyiksa dan memutilasi anak-anak secara seksual. Pada 11 Juni tahun 1924, Fish menemukan Beatrice Kill yang berusia 8 tahun sedang bermain sendiri di pertanian Staten Island milik orang tuanya. Fish menawarkan uang untuk datang dan membantunya mencari rubah, tapi Fish kemudian pergi karena ibu Beatrice mengusirnya, dan Fish kembali lagi ke gudang Beatrice di mana Fish mencoba untuk sembunyi, tapi ditemukan lagi oleh ayah Beatrice dan kembali diusir. Alhamdulillah, si Beatrice ini selamat ya dari incaran Fish. Pada 6 Februari tahun 1930,
Fish menikah lagi di Waterloo, New York dengan seorang wanita bernama Estella Wilcox. Kemudian bercerai setelah 1 minggu menikah. Oke, sekarang kita masuk ke part pembunuhan Grace Budd, di mana ini menjadi awal mula titik penangkapan si Fish ini ya. Let's go. Pada 25 Mei tahun 1928, Fish melihat iklan baris di edisi Minggu New York World yang bertuliskan, Edward Budd, 18 tahun, sedang mencari pekerjaan. Lalu sehari setelahnya, pada 28 Mei tahun 1928, yang saat itu Fish berusia 58 tahun, mengunjungi keluarga Budd di Manhattan dengan alasan ingin mempekerjakan Edward. Fish memperkenalkan dirinya sebagai Frank Howard, seorang petani dari Farmingdale, New York. Setelah memperkenalkan diri dan berbincang-bincang, Fish berjanji akan mempekerjakan Edward dan temannya bernama Wiley, dan Fish juga berkata akan membawa mereka dalam beberapa hari lagi. Hari demi hari berlalu hingga tepat hari H yang telah ditentukan oleh Fish, namun saat itu Fish tidak datang. Fish justru mengirim telegram ke keluarga Budd dan meminta maaf, dan Fish mengganti tanggalnya. Setelah drama tentang pergantian tanggal tersebut, akhirnya Fish kembali sesuai dengan tanggal yang dijanjikannya. Saat Fish mengunjungi kediaman keluarga Budd untuk kedua kali, Fish bertemu dengan Grace Budd, bocah wanita yang berusia 10 tahun. Disinilah Fish mulai mengganti sasarannya dari Edward ke Grace, karena Edward lebih besar dari yang ia bayangkan. Lalu ia memilih Grace walaupun Grace wanita, tapi Fish menganggap bahwa Grace itu laki-laki. Fish lalu mengarang cerita. Ia bilang kalau dia akan menghadiri pesta ulang tahun keponakannya yang tidak jauh dari kediaman Grace. Awalnya, sang ibu ragu-ragu memberi izin, tapi Fish berjanji akan pulang sebelum jam 9 malam. Setelah meyakinkan orang tua Grace, Fish dan Grace pergi dan tidak pernah kembali lagi. Setelah berjam-jam, Grace tidak kunjung pulang dari waktu yang telah ditentukan. Akhirnya, keesokan pagi, orang tua Grace melaporkan kehilangan Grace ini ke kantor polisi terdekat. Setelah menerima laporan kehilangan Grace, polisi segera mencari ke alamat yang diberikan Fish. Nah, pada saat itu kan Fish memperkenalkan dirinya sebagai Frank Howard, dan Fish juga memberikan alamat palsu. Tentu pada saat polisi mencari Fish sesuai dengan alamat yang diberikan Fish, polisi tidak menemukan apa-apa karena itu semua palsu. Pada saat itu polisi dan keluarga Grace juga membagikan lebih dari 1000 lembaran, tapi Grace tidak pernah ditemukan. Awal mula penangkapan Albert Fish, mari kita bahas. Let's go. Setelah bertahun-tahun berlalu dan tidak ada titik terang di mana Grace berada, sampailah pada November tahun 1934, tepatnya 6 tahun dari hilangnya Grace dan beberapa minggu setelah kasus ini ditutup secara resmi, tiba-tiba keajaiban datang di mana ibu Grace menerima sepucuk surat. Surat itu dikirim dalam amplop yang memiliki lambang heksagonal kecil. Isi surat ini juga menjelaskan bagaimana pelaku menyiksa, membunuh, dan memakan daging Grace. Detektif yang menangani kasus ini adalah William F. King yang tidak pernah lelah dan tidak pernah menyerah pada kasus Grace. Setelah mengidentifikasi simbol pada surat itu, akhirnya polisi menemukan di mana alamat si Fish ini. Tetapi itu bukan sebuah rumah, melainkan sebuah kos. Pada saat itu, Fish tidak ada di kos, tetapi Fish berpesan kepada pemilik kos bahwa putranya akan mengirimkan ia surat, jadi pemilik kos harus menyimpannya. Polisi pulang dengan tangan kosong, dan polisi berpesan kepada pemilik kos jika nanti Fish datang, harap hubungi kepolisian. Pada Desember tahun 1934, setelah sebulan menunggu, akhirnya si pemilik kos menelpon detektif dan memberitahu kalau Fish sudah datang ke tempat kosnya. Ketika polisi tiba, si Fish sedang duduk dan meminum secangkir teh.
Fish mengenalkan dirinya sebagai Albert Fish. Tanpa menunggu lama, polisi segera meringkus dan membawa Fish ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Fish tidak menyangkal pembunuhan Grace Budd. Fish juga mengaku melakukan pembunuhan lainnya. Pembunuhan yang diakui oleh Albert Fish yaitu pembunuhan Francis McDonald. Mari kita bahas, let's go. Pada malam 14 Juli tahun 1924, korban selanjutnya adalah Francis McDonald yang berusia 9 tahun yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Dia tidak pulang ke rumahnya setelah bermain bersama teman-temannya di Fort Richmond, Pulau Staten Island. Teman-teman Francis mengatakan kepada polisi bahwa ia dibawa oleh seorang lelaki tua dengan kumis kelabu. Tetangganya juga melihat Francis dengan lelaki tua yang sama berjalan menuju hutan di dekatnya. Ibu Francis yang bernama Anna McDonald mengatakan melihat pria yang sama pada hari itu juga. Nah, dari deskripsi inilah yang membuat orang-orang memberi julukan kepada Fish sebagai The Gray Man. Berdasarkan keterangan saksi, lalu dilakukan pencarian dan tubuh Francis ditemukan tergantung di pohon di daerah hutan dekat rumahnya. Francis kemudian diotopsi dan berdasarkan dari hasil otopsi, Francis mengalami pelecehan seksual lalu dicekik dengan suspender. Francis juga menderita luka gores di kaki dan perutnya. Hamstring kirinya juga hampir seluruhnya terpisah dari daging. Pembunuhan yang terkuak selanjutnya yaitu pembunuhan Bill Gaffney. Mari kita bahas, let's go. Pada 11 Februari tahun 1927, Billy Gaffney yang berusia 4 tahun dan kedua saudaranya yang bernama Billy Button yang berusia 3 tahun dan kakaknya yang berusia 12 tahun bermain di lorong apartemen di Brooklyn. Lalu kakaknya yang berusia 12 tahun itu masuk ke apartemen dan kembali lagi. Tetapi kedua bocah malang tersebut telah hilang. Button ditemukan di atap apartemen. Ketika ditanya, "Di mana Gaffney?" Button berkata, "Hantu itu membawanya." Tubuh Gaffney tidak pernah ditemukan. Awalnya, pembunuh berantai yang bernama Peter Kudzinowski adalah tersangkanya. Tapi Yosef Mihan melihat foto Fish di surat kabar, lalu Yosef mengidentifikasi pria yang dilihatnya pada 11 Februari 1927, tepatnya pada hilangnya Gaffney, adalah Fish. Saat itu Fish sedang duduk dengan Gaffney di troli sambil menenangkan Gaffney yang menangisi ibunya. Bocah itu tidak mengenakan jaket dan diseret oleh Fish. Deskripsi Button tentang boogeyman cocok dengan Fish. Polisi juga mencocokkan deskripsi anak itu dengan Billy Gaffney. Lalu detektif dari Biro Orang Hilang di Manhattan dapat memastikan bahwa Fish yang bekerja sebagai tukang cat di perusahaan real estate di Brooklyn selama Februari tahun 1927 dan pada bahwa hari hilangnya Bill Gaffney, Fish bekerja di lokasi tersebut yang hanya beberapa mil dari tempat Billy Gaffney diculik. Fish juga mengaku membawa Gaffney ke Riker Ave di sebuah rumah kosong. Lalu Fish melakukan pelecehan dan menyiksa Gaffney. Bahkan Fish juga meminum darah Gaffney dan memakan jasadnya. Persidangan Albert Fish. Let's go. Albert Fish diadili atas pembunuhan terhadap Grace Budd pada 11 Maret tahun 1935 di White Plains, New York. Persidangannya berjalan selama 10 hari dan Albert dinyatakan mengalami kelainan fetis seksual seperti menyukai penyiksaan, mutilasi, bahkan pembunuhan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Albert dinyatakan waras dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Albert Fish dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Albert Fish mengaku telah membunuh, memutilasi, dan memakan jasad 3 korban dan melakukan pelecehan seksual terhadap kurang lebih 100 anak. Albert Fish dieksekusi pada 16 Januari tahun 1936 di kursi listrik. Dia memasuki ruang eksekusi pada jam 11:06 malam
dan dinyatakan meninggal 3 menit kemudian. Dia dimakamkan di Sing Sing Prison. Begitulah akhir dari cerita Albert Fish, sang serial killer, penjagal anak, pedofilia, juga kanibalisme. Siapa sangka ya, kakek tua dan rentan, tapi tega melakukan berbagai kejahatan-kejahatan seksual terhadap anak. Nah, untuk teman-teman yang mau menonton film dokumenter Albert Fish ini, bisa ya, judulnya Albert Fish, yang dibintangi oleh Tony Jay, yang diproduksi pada tahun 2007, disutradarai oleh John Borowski. Sekian ceritaku hari ini, sampai ketemu di cerita-ceritaku yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.